Selamat menyaksikan. Sebuah penampilan drama kabaret dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 2 yang berjudul Tangkuban Perahu. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di daerah Parahyangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Embili. Ia seorang ratu yang cakap dan tegas. Usianya sudah 25 tahun, namun ia tidak mempunyai pendamping. Suatu hari, ia sedang berjalan-jalan di taman. Udara di taman ini memang sejuk. Benar, Ratu. Mengapa ada suara tangisan bayi? Hah, bayi siapa ini? Ratu, bayi ini sangat cantik. Orang tua mana yang tega membuang bayi secantik ini? Mulai sekarang kau akan kujadikan anakku dan kuberi nama Dayang Sumbi. "20 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Kecantikannya menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa, Ibu? Kau harus menikah, Sumbi. Jangan jadi seperti ibu. Kaulah penerus tahta kerajaan ini. Ampun, Ibu. Sumbi belum berminat untuk menikah. Sumbi, kalau begitu hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah atau ibu asingkan di tepi hutan. Jangan kembali ke istana kecuali ibu sendiri yang memerintahmu atau kau berubah pikiran dan ingin menikah. Tapi, Bu. Harus segera menentukan pilihan, wahai anakku. Baiklah, Bu. Sumbi akan memilih untuk tinggal di hutan. Hah? Apa kau yakin, putriku, memilih hidup susah di hutan dan meninggalkan ibu beserta istana ini? Sumbi yakin, Bu. Sumbi tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena menerima lamaran salah satu pangeran. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu, putriku, ibu akan memerintahkan beberapa prajurit untuk membangunkanmu sebuah gubuk. Akhirnya, dengan berat hati, sang ratu mengizinkan anaknya, Dayang Sumbi, untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Sesampainya di hutan, di sini sangat membosankan dan sepi. Untung aku membawa benang dan beberapa jarum. Akan kuisi waktu luangku dengan menenun. Ketika sedang menenun, salah satu gulungan benangnya jatuh keluar gubuk. Ia merasa malas mengambil gulungan benang tersebut. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga, seekor anjing jantan datang menghampirinya. Dayang Sumbi bukan main terkejut, karena yang mengambilkan benangnya adalah seekor anjing. Ia merasa sedikit menyesal dengan sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan. Hah? Mengapa di sekitar sini ada anjing? Apa yang baru saja kuucapkan? Dayang Sumbi, kau harus menepati janjimu. Lagi pula, anjing itu memang jodohmu. Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, anjing yang mengambilkan gulungan benang itu menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Siapa kau sebenarnya dan dari mana asalmu? Maaf Tuan Putri, aku adalah titisan dari seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tumang. Jadi, kau adalah titisan dewa. Benar Tuan Putri. Tapi, mengapa tadi kau berwujud anjing? Ini adalah kutukan hamba Tuan Putri. Kutukan atas kesalahan yang telah hamba perbuat. Baiklah Tumang, demi menepati janjiku, aku bersedia menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan si Tumang. Lamun lain teteh
berlalu. Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Anak kita tampan sekali, ia sangat mirip denganmu. Iya, dia juga mirip denganmu. Nama apa yang bagus untuknya? Bagaimana kalau Sang Kuryang? Nama yang bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan memanggilnya Sang Kuryang. Tak terasa, Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun, Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud anjing ketika ia bersama anaknya. Suatu hari saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, Nak, bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Baik Bu, ayo Tumang. Sang Kuryang dan Tumang pun pergi berburu. Tumang, kejar rusa itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun, karena Tumang tidak juga mendapatkan rusa itu, akhirnya Sang Kuryang memanah rusa tersebut. Namun, anak panah mengarah pada si Tumang. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyingkir, malah menghalangi. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, lebih baik ku sembelih Tumang dan ku ambil hatinya. Sesampainya di rumah, Bu, ini Bu, hatinya. Wah, anak ibu hebat. Sini, ibu mau masak hatinya. hati itu pun dimasak dan dimakan ibunya. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sedari tadi belum melihat Tumang menanyakannya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, mana Tumang? Bu, anjing itu sudah kusembelih dan kuambil hatinya. Tadi aku menyuruh dia mengejar rusa, namun tidak juga mendapatkannya. Kemudian aku panah saja rusa itu, tapi anak panahku malah mengarah ke dia, Bu. Apa? Kau membunuh Tumang? Kenapa, Bu? Tumang itu ayah kandungmu. Tega sekali kau membunuhnya. Ayah kandungku? Mana mungkin ayahku adalah seekor anjing? Dia adalah titisan dewa yang dikutuk. Tidak, Bu. Sang Kuryang tidak mau menjadi anak dari seekor anjing. Pergi kau dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baik, Bu. Sang Kuryang tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan, tiba-tiba ia pingsan. Lalu datanglah seorang petapa. Siapa namamu, anak muda? Mengapa kau tergeletak di tengah-tengah hutan? Namun, karena benturan di kepala Sang Kuryang sangat keras, ia hilang ingatan. Nenek siapa? Aku di mana? Tenanglah anak muda, nenek adalah seorang petapa dan sekarang kita di hutan. Bisakah kau ceritakan siapa namamu, anak muda, dan dari mana asalmu? Sang Kuryang terdiam dan mencoba mengingat apa yang terjadi padanya. Sepertinya kau hilang ingatan karena benturan di kepalamu itu. Maukah kau menjadi salah satu muridku? Murid? Ya, murid. Nanti kau akan kuajarkan cara-cara bertarung. Baik, Guru. Dan sekarang aku akan memberimu nama Jaka Galih. 12 tahun berlalu, Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat. Baik, Guru. Saya akan berpetualang untuk membantu masyarakat.
Pesanku, janganlah kau berjalan ke arah selatan. Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan, Guru? Sudahlah, turuti saja nasihatku, supaya kau tidak ditimpa nasib yang sial. Baiklah, saya akan mengingat pesan Guru. Ia segera meninggalkan petapa dan pergi mengembara. Tetapi sang kuryang lupa akan pesan petapa bahwa ia tidak boleh berjalan ke arah selatan. Di sisi lain, terlihat Sumbi sedang berjalan menghindari seorang pemuda yang terus mengganggunya. Hai Sumbi, lihatlah wajah Nanayumu itu. Bagaimana jika kau aku barisdai? Pergi kau! Sumbi, sudah lama aku menyukaimu. Hei, pergi kau. Jangan mengganggu wanita yang lemah. Jika berani, lawanlah aku. Nona, apa kau baik-baik saja? Saya baik, terima kasih Tuan sudah menolong saya. Siapa namamu, Nona? Nama saya Dayang Sumbi Tuan, dan siapa nama Tuan? Nama saya Jaka Gali. Bolehkah saya mengantarkan Nona pulang? Tapi saya tidak mengenal siapa Tuan. Tenang, saya ini bukan orang jahat. Baiklah Tuan. Apakah itu rumahmu? Iya Tuan, itu rumah saya. Rumah yang sangat sederhana. Kalau begitu, saya mohon pamit, Nona. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian, mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, bisakah kau mengencangkan ikat kepalaku ini? Tentu, Dayang Sumbi pun melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Aku rasa ada bekas luka di kepalamu. Benarkah? Benar, bisakah kau ceritakan sebab lukamu itu? Aku tidak ingat betul apa yang terjadi pada hari itu. Namun seorang petapa membangunkanku di tengah hutan. Katanya aku pingsan setelah berjalan menyusuri hutan tak tentu arah. Tiba-tiba, Dayang Sumbi teringat ketika ia memukul Sang Kuryang dengan batu beberapa tahun silam. Hah? Ada apa, Dayang Sumbi? Berapa usiamu ketika kejadian itu terjadi? Entahlah, mungkin belasan tahun. Kalau begitu, kau adalah anakku. Kau adalah anakku, Sang Kuryang. Dulu aku memukulmu dengan batu dan mengusirmu. Tidak mungkin. Aku Jaka Gali dan ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Tapi, aku ini ibumu. Aku tidak menua karena aku memakan hati Tumang, anjing yang waktu itu kau bunuh demi mendapatkan hatinya. Tidak mungkin kau ibuku. Bagaimanapun kau harus menjadi istriku. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Dayang Sumbi terdiam sejenak dan berpikir untuk menyiasati hal ini. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Tapi kau harus membuatkanku sebuah kapal yang besar untuk kita berbulan madu nanti. Bukan hanya itu, tapi dengan sebuah telaga besar. Dan semua itu harus kau kerjakan dalam waktu semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai. Jangan khawatir, apapun permintaanmu akan kuturuti. Sang Kuryang segera memulai pembuatan kapal dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun, ketika fajar terbit di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang menghampirinya. Kau tidak menyelesaikan syaratku yang kedua, maka pernikahan kita batal. Kita tetap akan menikah. Sang Kuryang memegang erat tangan Dayang Sumbi. Namun, terdengar bunyi yang sangat keras. Dan tiba-tiba, Dayang Sumbi menghilang. Kemana kau, Dayang Sumbi? Aku akan mencarimu dan menikahimu. Sang Kuryang pun sangat kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbalik.